like I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line, and you know. Salam, perkenalkan kami dari kelompok 4 kelas B, Prodi Psikologi Kristen ingin memaparkan materi kami tentang pendidikan multikultural dengan beranggotakan 3 orang. Saya sebagai moderator sekaligus pemateri pertama dan Saudara Mardovalo sebagai pemateri kedua. Pendidikan multikultural. Pengertian secara etimologis dibagi menjadi 2 bagian, yaitu pendidikan dan multikultural. Pendidikan merupakan proses pengembangan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran, pelatihan, proses, perbuatan, dan cara-cara yang mendidik. Multikultural terdiri dari 2 kata, yaitu multi yang berarti banyak, beraneka atau ragam, dan kultur yang berarti kebudayaan, kesopanan, dan pemeliharaan. Jadi, pendidikan multikultural adalah sebuah tawaran model pendidikan yang mengusung ideologi yang memahami, menghormati, dan menghargai harkat dan martabat manusia dimanapun dia berada dan dari manapun datangnya, secara ekonomi, sosial, budaya, etnis, bahasa, keyakinan, atau agama dan negara. Pengertian pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural adalah memuliakan manusia karena memandang semua manusia setara, dapat bekerja sama, dan saling menghormati walaupun berbeda budaya, ras, etnis, agama, jenis kelamin, dan cara pandang. Pengertian pendidikan multikultural menurut para ahli. Yang pertama, HAR, pendidikan multikultural merupakan suatu wacana lintas batas yang mengupas permasalahan mengenai keadilan sosial, musyawarah, dan HAM, isu-isu politik, moral, edukasional, dan agama. Yang kedua, menurut Jubaidi, pendidikan multikultural merupakan sebuah pergerakan pembaharuan yang mengubah semua komponen pendidikan, termasuk mengubah nilai dasar pendidikan, aturan, prosedur, kurikulum, materi pengajaran, struktur organisasi, dan kebijakan pemerintah yang merefleksikan pluralisme budaya sebagai realitas masyarakat Indonesia. Prinsip pendidikan multikultural menurut HAR terbagi menjadi 3. Yang pertama, multikultural didasarkan pada pedagogi kesetaraan manusia atau equity pedagogi. 2. Ditujukan kepada terwujudnya manusia Indonesia yang cerdas dan mengembangkan pribadi-pribadi Indonesia yang menguasai ilmu pengetahuan dengan sebaik-baiknya. 3. Prinsip globalisasi tidak perlu ditakuti apabila bangsa ini mengetahui arah serta nilai-nilai baik dan buruk yang dibawanya. Yang berikut tujuan pendidikan multikultural oleh James E. Banks. Yang pertama, mengintegrasikan berbagai budaya dan kelompok untuk mengilustrasikan konsep mendasar, generalisasi, dan teori pada mata pelajaran atau disiplin ilmu. Yang kedua, membawa siswa untuk memahami implikasi budaya ke dalam sebuah mata pelajaran atau disiplin. Yang ketiga, menyesuaikan metode pengajaran dengan cara belajar siswa dalam rangka memfasilitasi prestasi akademik siswa yang beragam, baik segi ras, budaya, ataupun sosial. Dan yang keempat, mengidentifikasi ras siswa dan menentukan metode pengajaran mereka. Dan yang terakhir, melatih kelompok untuk berpartisipasi dalam keanggotaan olahraga, berinteraksi dengan seluruh staf dan siswa yang berbeda etnis, ras, dalam upaya menciptakan budaya akademik. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Mardovalo. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendidikan multikultural. Sini ada 4 ciri-ciri. Yang pertama, membentuk manusia, budaya, dan menciptakan masyarakat berbudaya atau berperadaban.
Yang kedua, materinya mengajarkan nilai-nilai luhur kemanusiaan, nilai-nilai bangsa, nilai-nilai kelompok etnis atau kultural. Yang ketiga, metodenya demokratis yang menghargai aspek-aspek peradaban dan keberagaman budaya, bangsa dan kelompok etnis atau multikulturalisme. Yang keempat, evaluasinya ditentukan pada penilaian terhadap tingkah laku anak didik yang meliputi persepsi, apresiasi, dan tindakan terhadap budaya lainnya. Yang berikut ada peran pendidikan multikultural. Yang pertama, mengeratkan hak dan kewajiban seluruh siswa atau mahasiswa di sekolah maupun kampus tanpa memandang peradaban masing-masing siswa atau mahasiswa. Yang kedua, menanamkan sikap saling peduli dan toleransi antara siswa atau mahasiswa di sekolah maupun kampus. Yang berikut kesimpulan. Pendidikan multikultural bertujuan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang menghargai dan mengakui keberagaman budaya, etnis, dan nilai-nilai dalam masyarakat. Dengan memasukkan perspektif multikultural dalam sistem pendidikan, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman, toleransi, dan keadilan sosial di antara siswa. Pendekatan ini mendorong inklusi, dialog antara budaya, dan peningkatan kesadaran terhadap perbedaan sebagai aspek positif yang memperkaya pengalaman belajar. Sekian materi saya, terima kasih.